Yang menurut saya lihat itu ada dari leluhurnya dia satu, orang Belandanya dua, dan satu lagi itu siluman. Itu ngantri kayak ya udah beli tiket lah pengen masuk ke dia gitu kan. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Ketemu lagi dengan saya Indria Deva dalam channel YouTube kesayangan kita yang bercerita, dimana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Terima kasih banyak untuk para viewers yang sampai detik sekarang masih selalu support tayangan YouTube channel kita. Terima kasih untuk love-nya. Jangan lupa Boleh subrek. Dan untuk yang baru banget nonton channel YouTube yang bercerita, terima kasih banyak untuk kalian. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, dalam episode kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang spesial buat kita semua. Spesial juga. Spesial, karena kita akan menghadirkan yang biasanya mereka tuh nggak pernah lihat sebelumnya. Penasaran kan? Langsung aja kita kenalan ya. Salah seorang apa kita sebutnya, pengusaha, pengelola bisnis. Pengelola juga. Langsung aja kenalan. Hore, welcome Mas Aldi. Kang Aldi. Oke, perkenalkan nama saya di sini Aldi. Saya berasal dari Cimahi mungkin ya. Dan kenal pun sama tim ini udah cukup lama mungkin karena sekarang baru kontekan lagi ya, jadi baru ketemu lagi gitu. Iya. Sekarang jadi narasumber. Padahal udah tahu dia juga kan kayak gimana gitu. Terus gimana sekarang kegiatannya apa Kang Aldi? Kebetulan saya kegiatannya sekarang ya di belakang layar aja sih. Baru sekarang in frame lagi. Di belakang layarnya tuh ngapain? Bisnisnya ada sesuatu apa? Bisnis ya, mungkin kafe, mungkin yang lain pada mau syuting atau mau nongkrong-nongkrong doang, boleh ke Duha Coffee. Atau yang butuh juga peralatan lainnya silahkan. Dual Coffee alamatnya di jalan apa? Jalan Raya Gado Bangkong nomor 35 strip 7 Kabupaten Bandung Barat. Oke, sekarang berarti kegiatannya selain ngejalanin kafe tadi, ada lagi bisnisnya kayak kaosnya yang dipakai sekarang. Mungkin sekarang saya di belakang layarnya SFK Goods, mungkin saya juga yang ngurusin SFK Goods juga. Dan ada brand yang lainnya pun saya urusin, tidak usah disebutkan satu-satu ya. Saking banyaknya nggak usah kita sebut ya. Iya, nggak usah disebut. Pokoknya kita lah. doain aja sahabat yang bercerita. Pokoknya semoga Kang Aldi rezekinya tambah lancar, usahanya tambah berhasil ya. Terima kasih lo udah diundang ke yang bercerita ya, ke episode ini. Nah, gini sahabat yang bercerita, jadi kita sambil nyantai aja ngobrol ya. Karena sebelumnya memang saya sudah kenal secara pribadi sama Kang Aldi, makanya kenapa saya undang di sini pada episode kali ini. Jadi kata-kata pengantarnya di salah satu kafe di Bandung. Iya. Udah tau kan saya mau ngomong ke arah mana? Oh iya, oke. Di salah satu kafe di Bandung itu pernah ada satu drama ya. Jadi drama Korea ya. Yes. Drama banget deh pokoknya, entah itu campur pokoknya. Jadi dramanya tuh ada cewek, mungkin kita bisa bilang kemasukan, ya. Kemasukan sih. Kemasukan ya. Mungkin gara-garanya ada seseorang pun yang macem-macem gitu ya. Jadi macem-macem di suatu tempat. Jadi yang di tempat itu ikut sama ceweknya. Jadi memang dia sebagai korban mungkin ya. Jadi yang sumpahnya orang lain, ya masuknya ke dia. Dan itu saya memang lihat itu 4 kali ganti profile.
Ya, betul. 4 kali ganti profil. Jadi profil ganda. Keluar lagi. Nah, Kang Aldi ini dulu mau ke toilet ceritanya. Dan entah kenapa abis dari toilet tuh wudhu dan tiba-tiba pas lewat, lah ini kenapa? Terus yang nanya duluan tuh yang kemasukan ya, yang jinnya. Terus dia bilang, itu saha panas katanya. Dia bilang kayak gitu, yang nanya malah jinnya duluan. Jadi itu ceritanya cukup epic ya, maksudnya lucu banget gitu. Langsung aja ceritain deh gimana pada saat itu tuh, karena sahabat yang bercerita nggak tahu nih. Oke, saya ceritain mungkin dari awal ya. Boleh. Teh. Kita ceritain dari awal. Jadi di awal itu mungkin dari anak-anak modeling MUA itu lagi ada photoshoot kalau nggak salah. Itu di gedung yang mungkin bekas peninggalan Belanda juga di salah satu daerah. Saya kenapa nggak mau nyebutin daerahnya? Takutnya malah janganlah gitu, malah jadi penasaran kan. Pokoknya salah satu daerah. Habis shoot foto di situ, ada satu orang yang bilang katanya saya pengen perkenalan sama makhluk yang ada di sini gitu. Padahal kalau misalnya bagi saya sendiri seperti itu tuh mungkin kalau misalnya udah tahu nggak usah disebut di sini ada apa karena kita pun berdampingan gitu sama makhluk yang seperti itu. Jadi nggak usah lah, cuman cukup bilang permisi saya mau ikut photoshoot gitu aja. Dan mungkin dia sompral, dia buka mata batinnya, dia ngelihat ya mungkin dia udah kebentengin. Cuman ini yang photoshoot kan dia notabene udah capek. Habis photoshoot dia capek. Modelnya lelah ya? Modelnya capek juga lelah. Dari, ya bayangin aja sahabat-sahabat dari jam 10 pagi beres-beres jam 5 sore gitu, gimana nggak capek. Dan itu baru pulang ke lokasi itu beresnya tuh jam 5, tapi pulang ke lokasinya sekitar jam 7-an ya? Ya jam 7-an. Nah kebetulan saya pun dari situ nggak bisa ikut sampai beres photoshootnya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Silakan lanjutkan. Ya, nggak bisa sampai beres ikut di lokasi. Saya ada urusan dulu dan saya langsung ke lokasi kafe di Bandung itu. Saya lagi nongkrong nih, lagi ngobrol-ngobrol sama teteh yang satu ini gitu, lagi ngobrol-ngobrol ya tentang nanti prospek kedepannya seperti apa, bisnis yang dia punya. Karena saya pun kalau ngobrol nggak selalu tentang bisnis, tentang hal mistis atau yang lainnya. Bercanda oke, segala rupa pun oke gitu. Di saat lagi cerita, tiba-tiba, oh, aku mau ke kamar mandi dulu katanya. Nah, saya tunggu nih, selama-lamanya cewek berapa menit sih ke kamar mandi, saya tanya ke sahabat-sahabat gitu kan. Paling 15 menit itu udah terbilang sangat lama. Nah, setelah itu saya jadi penasaran, teman-teman yang lain pun pada ikut ke belakang, lain pada satu-satu menghilang. Ya udah, kebetulan saya pun ingin ke WC. Saya bilang mau ikut ke kamar mandi. Saya buka pintu, kok pintunya dikunci. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Jadi ada pintu yang menghubungkan antara lorong dan dapur di salah satu kafe itu. Jadi posisinya saya lagi di pintu yang itu. Nah, kamar mandi tuh udah di sana. Kamar mandi tuh harus muter dulu ke sana atau bisa langsung lewat lorong ini. Nah, gitu. Saya nanyalah ke kasirnya, mau ke kamar mandi pintunya lewat mana? Oh, lewat garasi aja katanya. Udah, saya lewat garasi kan tuh. Saya lewat garasi, nggak tahu kenapa saya beres dari kamar mandi, saya pengen ambil air wudhu gitu. Saya udah ambil air wudhu, kok ada yang jerit-jerit, ada yang desis gitu. Takutnya ada kenapa-napa, saya coba lihat dan ternyata ya itu seorang model yang sedang kerasukan. Yang pertama ya ada Nyonya Belanda. Om Aldi masuk yang kedua, berarti yang satu udah ganti profil. Berarti tiga biji. Jadi itu model 4, sorry saya potong ya. Jadi model itu kan 4 profil yang masuk kan. Yeah. Nah, pada saat Om Aldi ketemu sama si model itu, pas dia lagi kemasukan, itu udah profil yang kedua. Udah ganti. Udah ganti, iya. Tapi masih Belanda. Masih Belanda. Karena yang saya lihat, menurut saya lihat itu ada dari leluhurnya dia 1, orang Belandanya 2, dan 1 lagi itu siluman. Itu ngantri. Antri kayak ya udah beli tiket lah pengen masuk ke dia gitu kan. Sampai ngantri, coba mau masuk aja ngantri gitu. WC aja kan ngantri juga gitu. Emang itu WC umum apa sih? Mau kerasukan aja harus ngantri gitu kan. Saya bingung. Dia ngelihat saya, dia hanya berkata,
tau nggak deketan ke aing panas. Nah, saya di situ makin penasaran dong. Ya udah saya pegang tuh tangannya, makin nggak bisa diem gitu. Dan gimana pegang tak? Coba peragakan. Boleh. Di sini ini saya pegang tangannya, dia kepala nggak bisa diam. Saya pegang kepalanya, tangan yang kiri nggak bisa diam, sampai dipegang tuh sama 5 orang gitu. Dengan apa yang saya punya, ya udahlah, kalau jadi orang nggak boleh pelit ilmu gitu. Saya berusaha untuk membantu dia. Udah keluarin, masuk lagi, keluarin, masuk lagi, keluarin, masuk lagi, dan terus berulang sampai mungkin jam 9:30 malam. Beresnya itu. Terakhir tuh sosoknya? Terakhir sosok Pai Sucen. ular. Terakhir sosok ular. Dan itu tuh sesudah 4 profil itu yang masuk. Jadi kayak yang dibilang, ya udahlah mungkin ini mesinnya capek gitu, suruh istirahat dulu. Masuk lagi 3 profil. 3 profil itu masuk lagi. Yang satu Noni, yang kedua leluhur dari si model itu, yang ketiga itu terakhir baru yang berdesis. Gitu sahabat. Terus diapain? Ya. Dikeluarinnya gimana? Kan barangkali dari sahabat yang bercerita ada yang nggak ngerti kan, orang awam yang memang saya juga orang awam nggak ngerti gitu. Ini dikeluarinnya digimanain? Ya mungkin untuk ngeluarin yang kayak gitu ada ilmu khususnya, tapi untuk yang awam pun sebenarnya bisa loh. Itu bisa, sangat-sangat bisa. Karena semuanya pun sudah tertulis dalam Al-Quran. Kalau yang percaya akan adanya Al-Quran. Kalau mungkin yang baca. Dan yang mungkin kalau misalnya yang non-is itu ada di kitab Injil atau kitab-kitab yang lainnya. Percaya. Satu hal yang saya pesankan, percaya sama Tuhan kalian. Lo kopinya Om? Oke. Ini tahu nggak kopi susu enak yang nggak bikin lambung perih? Ini adanya di Salis Hotel. Kopinya lekoh banget, makanya namanya jadi lekoh. Udah cobain? Enak. Jangan lupa untuk sahabat-sahabat beli kopi lekoh ya. Jadi ini posisinya tuh si kopi lekoh ini tuh ada di Hotel Salis. Jadi ini kan lobinya nih, pintu lobinya. Nah di sebelah sini tuh ada Brix Cafe. Nah Brix Cafe tuh jajanannya tuh murah-murah banget, dari mulai kayak bakso, terus kayak modelan fried chicken, terus kayak Indomie, nasi telur kornet kayak gitu. Jadi kalian tuh nggak akan segan-segan lagi nongkrong di lobi hotel karena memang murah-murah banget. Kopinya enak kan? Enak. Terima kasih Lekoh dan Vevan Java. Ada Vevan Java Store juga. Oke, sekarang aku mau tanya coba. Apa coba teh? Dulu pertama kali Iya. bisa mengenal hal-hal yang goib seperti ini, gimana awalnya? Jadi perlu sahabat tahu juga, tidak selamanya orang yang bisa itu berguru gitu. Ada yang alami ya? Ya, ada yang alami pun, ada juga yang emang nggak disengaja gitu, karena dia emang kena agamanya kuat gitu, dan nggak sengaja ya mungkin jin-jin yang suka sama dia itu ikut gitu, dan dia pun pasti bakal bisa dengan sendirinya. Kalau untuk saya sendiri, saya sebenarnya alami, emang dulunya emang ada keturunan kebetulan dari ibu saya gitu. Saya bisa kayak gini awalnya di SD. Seingat saya SD kelas 2, saya pernah nyebrang jalan, dan nggak tahu kenapa saya lihat ke kanan kok ada yang ngegoder ke kaki saya, ke betis saya gitu. Goder tuh menyenggol ke betis saya. Saya lihat di betis saya cuman ada tapak ban aja, hanya tapak ban. Bannya ban apa? Ban sepeda? Ban motor. Dan saya nggak tahu kenapa tiba-tiba lihat ke kanan, lah ada yang jatuh. Sampai bapak-bapaknya pun yang jatuh itu bilang, "Dek, nggak kenapa-napa." Saya bilang, "Emang kenapa, Pak?" "Saya nggak kenapa-napa." "Oh ya udah." Dengan dinginnya saya nyebrang lagi, dia bangunin motornya, dia maju. Manusia beton terbaik. Itu yang pertama saya pernah alamin. Dan yang kedua saya alamin lagi perpisahan SD. Saya tuh ke Keraton Yogyakarta.
Di situ kan itu ada gamelan, ada alat musik khas Jawa. Dan yang saya anehnya, pendengaran saya tuh mendengar semua alat musik itu sedang dimainkan. Sedang dimainkan. Betapa nikmatnya itu lagu khas Jawa, khas Jogja. Tapi memang turunan dari Jawa ya? Kebetulan saya turunan dari Cirebon. Oh, tapi ada Jawa juga? Kalau Jawa nggak tahu ya, untuk uyut-uyut yang lainnya mungkin ada. Tapi kalau yang saya tahu sih, awalnya tuh dari Cirebon. Itulah, Cirebon, Belanda. Nah, terus makhluk pertama yang dilihat apa? Makhluk pertama yang dilihat Nyadar itu, indigo tuh dari mana? posisinya gini, saya lagi nonton nih, ini TV nih, di depan saya TV, saya lagi nonton gini, jam 11 malam, tiba-tiba ada anak kecil, anak Belanda lah, anak noni-noni Belanda gitu, dia jalan tepat di depan saya, dan saya nggak tahu itu benar apa enggak, gitu, saya nggak ngeh di saat itu, karena saya posisinya lagi fokus nonton TV, tiba-tiba jalan, yang saya sadarin tuh kok tembus tembok itu yang saya sadari, kenapa tembus tembok. Nah, baru dari situ saya mengetahui, oh mungkin ini yang saya punya gitu, yang warisan dari leluhur saya itu ini gitu. Terus sekarang Apalagi? sahabat yang bercerita barangkali pengen tahu nih, boleh nggak kasih sedikit edukasi seputar dunia gaib seperti apa, mungkin dalamnya seperti apa, atau mungkin makhluk-makhluknya seperti apa. Yang kebanyakan tuh orang-orang tuh pada takut karena memang kalau jump scare siapa juga pasti kaget, benar nggak sih? Betul. Ada nggak Karena edukasi? saya pun kalau misalnya masih ngelihat kaget gitu, kadang terucap kata-kata yang Tidak senonoh gitu ya. Nah, kan pasti keluar gitu kata-katanya. Oke, langsung masuk aja ke edukasi barangkali. Jadi gini, Buat nambah pengetahuan, sebelum edukasi juga, kita itu selalu bersandingan dengan makhluk-makhluk astral ya. Betul. Dengan dunia lain pun kita selalu bersandingan, kita selalu berhimpitan. Karena kalau misalnya mungkin bagi sahabat-sahabat yang di sana yang sedang nonton YouTube ini, ada juga anak indigo atau indihome atau indomie gitu kan. Itu Jangan ketawa. Terus bisa tahu lah bagaimana sumpahnya di sisi kita, di kiri kanan, depan, belakang, itu pasti ada. tapi ada juga indigo yang nggak melihat sesak, hanya sesekali. Ya, sekali ada pun yang melihat seperti itu gitu. Nah, kalau yang pernah saya dengar ceritanya dan pernah saya alami, makhluk di dunia astral itu yang paling ganteng tuh satu, Pochinki. Subus? Atau kalau misalnya ada translate-nya ini di bawah ya, Pochinki itu apa gitu ya? Candy. Pochinki itu apa di bawah ini ya? Dan kalau misalnya sahabat-sahabat pernah melihat, mungkin buat Teteh juga aku kasih tahu juga, kalau melihat Pochinki itu berarti sama dengan dia sedang mengantarkan pesan. Mengantarkan pesan, mau itu entah ada yang sakit dari orang terdekat ataupun meninggal, itu hal terburuknya. Atau mungkin berhubungan dengan santet nggak? Nah, bisa jadi itu dengan santet itu, karena mereka pun tidak ada maksud untuk menakutkan kita sebagai manusia gitu. Mereka cuman mengantarkan pesan, memberi pesan kepada kita kalau kita juga ada gitu, bukan cuman menakut-nakuti. Tapi mungkin sahabat juga perlu tahu, makhluk yang sering jahil itu sebenarnya bukan tuyul ataupun bukan, kalau kata orang Sunda apa ya, budak hidung. Bukan budak hidung, tapi makhluk yang paling jahil itu kun-kun merah. Atau jahil atau mengganggu? Jahil iya, mengganggu iya. Atau yang sering saya sebut itu red miskey gitu kan. Racing lah ya itu ya. Red miskey gitu kan. Lebih daripada yang Gitu. white one. Walaupun istilahnya kita cuma ngelihat doang nih. Kalau ngelihat sih boleh ya. Tapi kalau misalnya ngelihat yang kayak gitu, cuman baru lihat aja, mungkin dia bakal ngejailinnya amit-amit gitu. Itu benar-benar paling jahil. Malas saya juga kalau ketemunya. I see. Terus tadi ngomong-ngomong soal santet, percaya dengan santet?
percaya. Mau tidak mau itu harus dipercaya. Why? Karena saya sendiri pun pernah berhubungan langsung dengan santet itu tersendiri. Beberapa kali. Ada yang disantet selama 26 tahun, sahabat. Bayangin. Kalau misalnya di sana ngelihat sahabat pernah melihat ibu yang sedang hamil, kembar 2 atau kembar 3, itu perutnya masih biasa. Ini perutnya benar-benar udah gede. Apa isinya? Isinya batu paku dan kawat duri yang udah karat. Masalahnya halnya sangat sepele, cuman masalah harta. Ingat sahabat, harta itu tidak akan pernah dibawa mati. Secara medis kelihatan? Secara medis tidak. Secara medis itu terlihatnya tumor. Tapi masa iya tumor sehat-sehat aja, nggak dirawat di rumah sakit? Tapi ibu itu sehat? Ibu itu sehat, jelas sehat. Coba logisnya dipikir. Sehat, perut gede. Masa iya disebut busung rapar? Enggak kan? Tapi itu selama 26 tahun apa nggak habis duit orang yang kirimnya? Ya mungkin dia memakan harta warisan yang ada. Maksudnya orang yang ngirimnya itu kan berarti dia harus bayar dukun kan? Iya betul. Karena bayar dukun pun nggak murah ya, nggak murah. Mungkin emang dia udah gila harta, nggak mau ada yang melebihi hartanya dia gitu di keluarganya. Ya udah, ini ada warisan ya dia ambil juga. Bagaimanapun caranya dia ambil, walaupun itu jalur santet. Terus how to overcome? Gimana caranya untuk mengatasi pada saat itu? Untuk mengatasi, saya sampai datang sama teman saya itu mungkin hampir 5 kali ya. 5 kali saya mengobatin itu dan sembuh. Cuman yang saya sesalkannya, setelah sembuhnya itu tepat di jam 12 malam lewat 5. Itu udah mungkin masuk jam 12 lewat 5. Di jam 4 subuhnya meninggal. Karena emang fisiknya sudah tidak kuat. Karena selama 26 tahun. 26 tahun itu sudah terlalu lelah. Ya. Kang Aldi. Ya. Ada hal yang menarik yang mau saya kasih lihat sama Kang Aldi sama sahabat yang bercerita. Kita lihat dulu tayangannya. Okay. Ini ada video yang menarik banget. Coba kita lihat di sini. Oke, Om Aldi, kita lihat ini. Ini adalah salah satu video. Ini dikirim oleh salah satu narasumber kita. Ya kita sebut aja namanya Ko Andi. Tapi Ko Andi memang tidak bisa hadir karena kesibukan. Iya, jadi mudah-mudahan nanti Ko Andi bisa kita undang ya untuk jadi narasumber ke sahabat yang bercerita. Jadi di video ini kalau misalnya kelihatan, ini kelihatan betul-betul terekam oleh CCTV ya. Jadi pintunya tadinya terbuka, tiba-tiba buka tuh. Bluk. Nah, tutup sendiri dan itu kayak yang disengaja karena memang tidak ada angin di dalamnya. Nanti tolong di watermark ya, ini videonya sahabat yang bercerita. Misalnya dilihat dari sini, itu pintunya langsung tertutup kayak gitu. Iya betul. Makhluknya apa yang dilihat sama Kang Aldi? Anak kecil? Mungkin ada anak. Iya, ini seperti ada anak kecil. Tapi anak kecilnya, ya kalau kata saya bilang di awal tuh saya bilang budak hidung. Kalau kata orang Sunda. Dia mau ngapain, jahil? Ya mungkin dia udah lama di situ, udah emang sebelum rumah dibangun di situ emang jadi tempat bermainnya dia gitu. Jadi memang cuman untuk menunjukkan eksistensinya aja. Iya betul. Ditutup pintunya. Atau mungkin juga dia tidak mau diganggu gitu, budak hidung gitu kan, nggak tahu juga kita. Tapi kita itu memang sebutannya budak hidung. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Kalau misalnya bahasa Sunda aja sih budak hidung. Oh biasa memang orang-orang Sunda nyebutnya budak hidung gitu. Botak kah gimana kira-kira? Bisa digambarkan nggak supaya sahabat yang bercerita ada bayangan? Yang pasti budak hidung itu nggak selalu botak, tidak seperti tuyul. Yang botak cuman pakai celana tit gitu kan, gitu. Celana boxer gitu ya, warna putih. Kan. Jadi budak hidung itu mungkin seperti yang seperti orang yang lagi busung lapar atau anak busung lapar. Perutnya besar ya. Perutnya besar dan kulitnya hitam. Makanya kenapa disebutnya budak hidung, dan dia tuh
Mungkin sahabat-sahabat ada yang tempat tidurnya pakai lisbang kalau kata orang Sunda itu, atau tempat tidur kayu. Nah biasanya itu suka bersemayamnya di bawah tempat tidur. Hati-hati. Okay. Ini nyambung soalnya, nyambung sama cerita narasumber sebelumnya. Jadi kalau misalnya kenal, ada Okta yang punya Vapology. Oh iya? Kenal kan ya? Nah itu memang pernah cerita di salah satu tayangan YouTube kita di episode itu. Dia memang pernah, kalau nggak salah memang mau nendang ya. Betul nggak? Kru guys, bener ya? Mau ketendang. Jadi emang di bawah kolong tempat tidur posisinya. Hati-hati. Jadi ini salah satu, bisa jadi salah satu kiriman juga. Betul. Yang emang udah lama dong berarti. Mungkin bisa jadi udah lama gitu, karena ya nggak tahu juga itu niat yang ngirimnya tuh seperti apa, kita nggak tahu. Fungsi dia tuh ngapain? Menghias rumah atau bikin, kan ada yang bikin usaha biar turun lah, drop, atau ada juga yang lain-lain. Itu mungkin bisa jadi mengganggu ataupun mengasih penyakit. Oh, tapi dari video yang tadi ada makhluk lain nggak selain si budak hidung tadi? Ada. Boleh dijelaskan? Mungkin saya juga tadi ngeliat tangan yang berbulu hitam. Posisinya di mana? Posisinya tepat di pojokan. Itu kan tuh ada pintu kan? Itu pintu 2. Terus itu tembok ujungnya. Okay. Nah, di ujung situ. Gitu. Kang Aldi, mungkin kalau ngeluarin yang kesurupan udah biasa. Betul. Karena saya juga udah beberapa kali lihat ya. Masukin bisa nggak? Masukin mudah-mudahan bisa ya. Tapi sosoknya ini mau apa enggak, mudah-mudahan tapi bisa. Saya nggak bisa janji juga karena takutnya ada penolakan dari dia juga, jadi saya coba masukin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten sareng saha? Leluhurna ti jalmi. Bahasa Sundanya apa sih? Coba ada translator nggak? Bahasa Sunda? Apa yang aja? Masuk frame. Ayah naon? Nanya ada apa? Kayak ngobrol we sareng sepuh gitu. Bila aya cariosan kanggo ieu murang kali di dieu gitu. Bila aya pesan gitu. Mohon. Masuk. Tapi nggak tahu yang ngomong. Kumaha? Nete pesan kanggo jalmi wae. Budak-budak wae. Cing tong sarar kompa. Titip pesan buat anak-anak. Titip pesan buat anak-anak sekarang. Zaman sekarang jangan pada sompral. Utamakan ibadah. Sama jangan mengganggu yang lain. Punten. Mohon. Atur nuhun. Tanya namanya. Punten itu bilih kersa di terus ayeuna namina. Raden Daeng Estaria. Ulan? Raden Daeng Estaria. Raden Daeng Estaria. Raden Daeng Estaria. Jadi yang masuk ini adalah sosok leluhurnya dari Kang Aldi. Namanya Raden Daeng Estaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hot. Tapi nyadar nggak? 30% masih nyadar.
Siapa Raden Daeng Estaria itu? Itu leluhur saya, mungkin saya disebutnya cucu. Berarti Cucu beliau. Cucu, cicit beliau. Oh, berarti Uyut ya? Uyut yang dulunya mungkin tuan tanah di Jalan Cipaganti gitu. Cipaganti Jalan Jurang, Agak keras sedikit. dari Cipaganti Jalan Jurang itu mungkin dia tinggal di situ, dia tuan tanah di situ. Dia pun mempunyai ilmu supranatural juga ya, mungkin turun ke saya sih. Gitu. Berarti ini turun temurun dari kakek. Turun temurun. Jadi orang yang memang berilmu ya, bukan hanya sekedar indigo. Jadi awalnya sama sekali nggak belajar, Kang Aldi? Sama sekali tidak belajar dan tidak berguru sama siapapun. Terus pertama kali membuka gerbang komunikasi antara Raden Daeng Estaria itu gimana? Didatangin lewat mimpi. Pertama. Boleh diceritakan nggak? Jadi mungkin di saat saya mau akhir Bali, itu seingat saya itu saya didatangin sama beliau. Beliau hanya berbicara kepada saya, sok cuk cing bener ngajalankan hirup, atau yang dimaksudnya bukan mangga, silakan jalani kehidupan kamu yang betul, jangan macem-macem, jangan lupa ibadah, saya akan selalu ada di belakang kamu. Mungkin seperti itu beliau ucapkan gitu. Terus sebelumnya Ki Raden Daeng ini pernah masuk juga ke yang lain nggak, sampai berkomunikasi dengan Kang Aldi? Ke yang lain setahu saya belum. Pertama kali masuk ke badan itu kapan? Pertama kali masuk ke badan tuh di saat saya mau nyembuhin mungkin pacar saya yang kesurupan. Di saat itu gitu. Terus itu apa istilahnya tuh nyambat betul? Nyambat tuh gimana sih? Boleh diceritakan nggak sama sahabat yang bercerita? Nyambat itu jadi gimana ya? Posisinya kita antara sadar dan nggak sadar. Gitu. Ada jiwa lain yang masuk ke dalam tubuh, tapi posisinya kita masih sadar. Gitu. Tapi antara sadar dan nggak sadar sih sebenarnya. Dan itu biasanya yang bisa ngalamin seperti itu hanya orang-orang tertentu. Gitu. Karena rata-rata blong, kita nggak sadar. Tahu-tahu tadi kenapa ya gitu. Ternyata padahal itu udah dimasukin gitu kan ya biasanya. Nah terus tips buat teman-teman nih, katakanlah yang pernah ada kejadian mereka kesurupan, atau tiba-tiba nggak inget tapi orang-orang ngelihatnya teriak-teriak atau apa, itu kan kemasukan ya. Iya betul. Tipsnya apa buat mereka? Tipsnya yang pertama, jangan pernah sampai pikiran kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, harus percaya akan Tuhannya. Yang ketiga, semua pengobatan itu sudah tertulis dalam kitabnya masing-masing. Itu. Soal tadi pikiran kosong. Kadang kita bukan ngelamun, tapi kita lagi terlalu fokus memikirkan sesuatu. Betul. Nah itu gimana? Dan nggak boleh juga terlalu fokus sama pikiran apa yang kita pikirkan. Berarti terlalu fokus sama dengan kita pikirannya kosong. Iya, tidak lebih boleh. Mudah disambet ya. Lebih mudah disambat atau lebih mudah kesurupan gitu. Oke, itu tadi kita masukin dari pihak keluarga kan, berarti masih ada hubungan darah. Kalau misalnya kita tiba-tiba nyomot di jalan, bukan kita, maksudnya Kang Aldi, tiba-tiba nyomot di jalan dimasukin, atau yang ada di sekitar dimasukin, bisa? Kalau untuk saya itu nggak bisa. Tetapi mungkin ada yang emang udah ketempelan, atau misalnya emang biasanya kalau yang udah ketempelan tuh berat di pundak atau sakit di leher, habis dari tempat-tempat yang mistis gitu kan, biasanya itu ketempelan, baru itu bisa saya masukin. Cara ngebedain berat pundak kita sama asam urat gimana? Biasanya dari bangun tidur sih. Setiap bangun tidur kita mau berdiri, kayak ada yang kalau kata orang Sunda nangkel gitu. Nangkel. Bedanya gimana untuk orang awam deh? Kalau misalnya penyakit, mungkin kan penyakit dikasih obat juga beres. Tapi kalau misalnya yang emang udah ketempelan, mau diobat segimanapun nggak akan pernah beres. Jadi itu berkelanjutan terus. Seperti itu. Terus cara kita mengatasinya gimana? Untuk mengatasi sendirinya itu gampang.
kalau misalnya dari sahabat sekalian beragama Islam, cukup baca Al-Quran atau Yasin, gitu kan? Karena di situ juga udah tertulis ada beberapa ayat yang mungkin untuk mengusir setan, gitu, yang dalam diri kita sendiri, gitu. Atau mungkin yang nggak bisa baca Yasin, ya minimal baca Al-Fatihah, ya, gitu, kalau latinnya atau Al-Fatihah, tapi dibenarkan dalam hati, serius, sungguh-sungguh dalam hati. Yang mungkin juga yang bukan beragama Islam, percaya sama kitabnya masing-masing. Saya yakin semuanya itu sudah tertulis, gitu. Menarik. Tapi kita sudah harus mengakhiri episode. Ya. Tapi ini nanti mungkin sahabat yang bercerita, karena kalau misalnya ada yang suka sama Kang Aldi, nanti mereka akan komen. Nah, kalian jangan lupa komen nih. Nanti kita akan hadirkan kembali Kang Aldi di sini untuk cerita-cerita. Terus nanti mungkin kita bakalan ada pengalaman-pengalaman lain. Ini belum semuanya tumpah kok. Saya kenal udah lama soalnya. Jadi tenang aja. Jadi kalian kalau misalnya mau menghadirkan lagi Kang Aldi, silakan tinggal komen aja, nanti kita akan hadirkan. Like-nya banyak, komennya banyak, saya hadir lagi di sini. Tapi ngomong-ngomong, nanti malam kita mau explore lagi. Kita jadi bikin sekarang ada explore ya sekarang. explore ya? dong. Oke. Nanti malam kan Ada saya keberanian juga tuh Teh ya sekarang. udah ya? jadi narasumber kan. Jadi sekalian aja kita ajak jalan-jalan, mau ya? Kita berwisata kemana nih sekarang? Jadi ke salah satu wisata terbengkalai yang memang kita waktu itu pernah bikin episode pertamanya, dan sekarang tuh kita mau ke daerah yang kita kemarin nggak sempat ke situ. Gitu. Jadi sepertinya saya tahu itu sahabat-sahabat. ya pasti tahu, orang Cimahi. Tahu itu. Orang sebenarnya. atas tahu lah pastilah. Mau ya jadi ya? Mungkin bisa lah ya. Jadi waktu pas episode Kalau pertama, bayarannya cocok. YouTube segera mau Oke Kang Aldi, jadi kemarin waktu pas kita bikin episode pertama, Ya. itu kita memang ketemu beberapa makhluk yang katakanlah cewek, mulutnya lebar, sobek sih enggak, cuma mulutnya aja gede gitu. Terus ada juga yang salah satu jin fasik juga yang telinganya panjang, terus dia lagi gini-gini terus kayak netes darah gitu kan. Terus ada kayak semacam grim ya, atau anjing hitam. Terus ada kakek-kakek yang matanya merah, tapi yang positifnya juga banyak, tapi itu di atas, di rooftop. Kali. Di rooftop. Racing nggak sih? Kalau kata orang-orang katanya di sana racing. Ya mungkin untuk yang sebagian orang yang tahu itu biasa aja mungkin, tapi untuk orang awam itu sangat menakutkan, sahabat. Nah, kita mau ke perahunya sekarang. Main perahu malam-malam. Main perahu-perahuan. Oke. Kita main Titanic Indiaan gitu. Jadi ikut ya. Deal. Oke. Deal. Sip. Nah, sahabat yang bercerita, terima kasih banyak kalian udah nontonin ya. Tadi balik lagi, kalau misalnya kalian mau Kang Aldinya diundang lagi, kalian tinggal komen aja. Oh ya, Kang Aldi mau nyampein pesan nggak sama sahabat yang bercerita? Kesimpulannya. Kesimpulan yang tadi saya ceritain, kembali lagi sama diri kalian masing-masing. Karena dunia kita dan dunia goib itu menyatu loh. Itu yang harus kalian percayai. Tapi kalian mau percaya, harus dibelajarin dengan sungguh-sungguh. Kalian nggak percaya, mending nggak usah percaya sekalian. Karena kalau misalnya kalian percaya, capek. Capek sih. Capek. Badannya bubuk sih, Tur. Iya. Jadi bon gitu. cabi. Bon cabi ya, aku bilangnya bon cabi ya. Oke nih, terima kasih untuk para sponsor kita yang telah mendukung episode kali ini. Ada Salis Hotel. Salis Hotel. Ini enak banget kan, Salis Hotel. Terima kasih Nyaman banget loh, nyaman banget. Cozy banget dan emang murah banget. Udah Murah gitu sih, ada. segini. Ini bintang 3 loh. Bintang 3. Bintang 3. Ini untuk ada bintang 3 budget segini tuh murah banget, guys. murah banget. Kalau untuk backpacker ada apa namanya? Salis budget. Salis budget itu kisaran 150.000 aja. Udah tahu dong pasaran Setiabudi berapa. Oke. Ya nggak sih? View-nya bagus gitu kan. Enak tempatnya enak. Apalagi coba yang kalian cari. Bener. Nah, pasaran Setiabudi itu kan mahal-mahal ya, kita tahu lah ya. Setiabudi gitu loh, yang ke atas Lembang udah pada destinasi wisata semua. Nah, di sini 150.000 aja cukup banget dan kamarnya enak banget. Terus di bawahnya ada cafe, ada Bricks Cafe. Di bawahnya ada Bricks Cafe, ada kopinya juga, Kopi Lekoh yang hari ini sponsorin kita. Terima kasih banyak. Nah, buat kalian juga yang nge-vape, di sini ada Vevan Java Store. Tahu kan? Salah satu brand terbesar juga di Bandung. Nggak lupa juga ada tasnya dari Conviews. Jadi nanti aku bakalan pakai tas ini buat explore ke salah satu lokasi wisata yang terbengkalai di Kota Bandung. Tidak lupa juga aku lagi pakai jaketnya dari Esther Estorina
Boutique Official, yang dimana dia adalah salah satu supplier terbesar di Bandung jaket windbreaker. Jadi ini desainnya nggak ada lagi yang punya. Yang pakainya Chris Dayanti, adiknya Raffi Ahmad, Nisa, oh banyak pokoknya artis-artis yang pakai jaket ini. Emang lagi kekinian Berarti udah banget. nggak diragukan lagi sahabat. Nggak diragukan lagi Esther. Dan tidak lupa juga sepatunya dari Full King. Nah ini tuh ala-ala, kita nggak usah sebut brand ya. Sepatu yang tadi aku pakai ini, yang tadi kalian lihat di opening itu keren banget. Jadi si bahan rubbernya dengan bahan ini apa sih? Kanvas ya, kan kanvas ini ya. tukang ini. Itu bahan kanvasnya tuh. Kanvas ya. Jadi ini kanvasnya tuh enak banget dan empuk. Biasanya kan kalau sepatu gini kan untuk lokal ya, keras bawahnya kan. Keras bawahnya, ini empuk banget sih. Kepake. Empuk banget. Dan kepake trendy. Sih, kalau untuk saya yang biasa pakai, sering pakai gitu. Kirain untuk saya yang mau di endorse. Full King, coba dengarkan. Untuk saya yang sering pakai sih, ini sangat nyaman sepatunya. Nyaman banget ya. Nyaman banget gitu. Oke, terima kasih banyak sahabat yang bercerita. Nanti kita akan ketemu lagi di episode mendatang. Jangan lupa, jangan lewatkan, sebentar lagi kita bakalan explore ke salah satu lokasi wisata terbengkalai di Kota Bandung. Saya pamit undur diri, saya Indria Deva. Saya Aldi sebagai narasumber yang bercerita. Bye. Wah, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Pakai telur. Pakai telur dong. Kalian pedas sedikit aja ya. Tuh kan belum apa-apa udah rame ya. Sesimpel itu sebenarnya kita sebagai manusia mengerti apa yang namanya memberikan rezeki yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta